Kembali di IDX Opening Bell pemirsa, masih bersama analis BNI Sekuritas William Siregar. Bang William, kita akan bahas seperti apa saham-saham yang bisa direkomendasikan untuk hari ini. Kalau kita tarik ke kira-kira dari sektor apa saja dulu begitu yang bisa menopang pergerakan indeks untuk hari ini? Untuk hari ini saya pikir masih dari sektor banking ya, banking masih akan mendrive gitu ya, banking masih akan menjadi primadona untuk perdagangan hari ini dan diikuti juga dari sektor konstruksi seperti itu, Mbak. Nah tadi kalau Anda sempat sebutkan di segmen sebelumnya akan ada merger antara BRI dengan Pegadaian. Ini akan cukup berpengaruh tidak terhadap penguatan saham BRI? Mungkin kalau kita lihat di sini BRI juga sudah masih mengalami penguatan begitu hingga saat ini. Ya. Kalau kita berbicara tentang sentimen, tentu kan sentimen ini positif sebenarnya gitu ya bagi BRI, bagi kekuatan permodalan BRI ke depannya gitu ya, hasil mergernya ketiga usahanya. Tapi memang perlu diperhatikan bahwa memang ada catatan kecil yang perlu dibaca oleh investor bahwa BRI harus track issue sebelum melakukan adanya merger ini ya, mega merger ini. Jadi saya pikir track issue ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi investor gitu ya, karena sebagian besar bahwa RI memang selalu direspon oleh negatif oleh market gitu. Jadi mungkin dalam jangka pendek BRI kemungkinan berpeluang untuk adanya aksi profit taking ataupun ada downtrend gitu penurunan. Tapi memang jangka panjang setelah itu semuanya selesai itu akan menjadi sentimen yang cukup bagus sekali bagi prospek bisnis dari BRI sendiri seperti itu. Oke, itu untuk BRI. Tapi kalau dari sektor perbankan lain, apa yang bisa direkomendasikan selain BRI? Ya, saya pikir untuk Big Bank ya, terutama Big Bank buku 4 itu saat ini kita lihat secara year to date aja itu masih rata-rata masih turun ya di atas 5% gitu ya. Jadi saya pikir ini merupakan peluang yang menarik juga bagi investor untuk mengakumulasi keempat bank ini gitu ya. Dengan melihat peluang bahwa dengan sejalan dengan ada program vaksinisasi dan ekonomi recovery gitu ya, itu bisa membuat saham-saham sektor perbankan yang selama ini dijadikan engine growth-nya Indonesia akan lebih cepat untuk terapresiasi gitu. Jadi saya pikir empat bank ini masih akan menarik seiring dengan adanya penurunan mereka secara year to date sampai saat ini seperti itu. Oke, baik, itu yang menarik untuk bisa dimiliki oleh para pelaku pasar ya. Kalau menyinggung program pemerintah dalam pembentukan SWF juga tadi sempat kita singgung di awal, ini mempengaruhi juga tidak terhadap pergerakan saham-saham konstruksi khususnya mungkin saham-saham BUMN karya begitu? Betul, betul sekali ya. Saya pikir memang faktor kedua selain banking yang perlu dilihat oleh investor adalah dari sektor konstruksi ya, terutama dari sektor karya gitu ya, dari BUMN karya. Nah, saya pikir ini merupakan sorotan yang perlu diperhatikan oleh investor karena memang saat ini dalam 2 bulan ke depan gitu ya, SWF ini masih akan menjadi fokus utama pemerintah, yang artinya itu bisa memberikan ruang bagi sektor konstruksi untuk terapresiasi gitu. Jadi investor mungkin perlu lagi kembali melihat peluang-peluang yang terdapat pada saham BUMN karya seiring dengan nanti adanya pemberlakuan dari SWF ini seperti itu, Mbak. Oke, dari BUMN karya sendiri apa yang bisa direkomendasikan? Ada apa saja yang bisa Anda rekomendasikan, Bang William? Ya, pertama kita perlu melihat lebih jelas sebenarnya kalau misalnya kita membaca dari draft dari SWF sendiri, saya pikir waskita akan paling banyak diuntungkan ya, karena ada 9 sampai 11 ruas tol yang akan dijual melalui program SWF. Dan itu sebenarnya bisa memberikan penurunan pada gearing ratio dari waskita. Nah, kalau itu memang memang terjadi itu sebenarnya memberikan besar sekali peluang positif bagi waskita tentunya gitu ya. Dan saya pikir selain waskita seperti ADI dan PTPP juga bisa dilirik juga seperti itu. Dan kalau kita lihat ini dari waskita, PTPP, ini juga Wijaya Karya juga sebenarnya sedang mengalami penurunan dari saham. Ini waktu yang tepat juga untuk menarget 3 saham, 3 emiten dari BUMN dari konstruksi tersebut. Ya. Saya pikir memang market kan dinamis gitu ya. Memang dalam 2 hari terakhir saya lihat saham-saham BUMN karya kan sudah mengalami penguatan ya seiring dengan adanya sentimen SWF. Mungkin hari ini memang ada kecenderungan market akan profit taking gitu ya. Tapi sekali lagi kalau kita melihat dalam waktu 1 ataupun 3 bulan ke depan, peluang saham BUMN karya gitu ataupun sektor konstruksi masih besar sekali ya seiring dengan penerapan dari SWF itu sendiri. Jadi ini momen yang tepat sebenarnya untuk akumulasi pada saham-saham BUMN karya seperti itu. Momen yang tepat ya untuk menarget saham-saham BUMN karya. Kalau farmasi, Bang William, bagaimana dengan prospeknya dan apa yang bisa Anda rekomendasikan dari farmasi? Ya, untuk farmasi saya pikir kita masih cenderung wait and see ya, masih melihat peluang-peluang ataupun sentimen-sentimen lanjutan terkait program vaksinisasi gitu ya. Mengingat memang satu sisi dari harga valuasi juga sektor farmasi sudah cukup overpriced gitu ya. Nah, saya pikir momen saat ini adalah kita memang masih perlu menunggu lebih lanjut tentang program vaksinisasi dan
better untuk mencari peluang lain dari sektor farmasi, mengingat juga tadi valuasinya juga sudah overpriced juga seperti itu Mbak. Jadi saya pikir wait and see aja dulu untuk sektor farmasi. Wait and see untuk farmasi. Nah ini yang menarik, emiten teknologi sudah mulai masuk ke pasar, sudah mulai melakukan IPO. Kira-kira apa yang bisa diantisipasi oleh pelaku pasar? Mungkin sudah ada gambaran emiten-emiten apa saja dari sektor teknologi yang bisa disasar oleh pelaku pasar? Ya, memang secara overall sektor teknologi memang sudah masuk gitu ya. Saya banyak sekali melihat bahwa banyak sekali mendapat opini bahwa prospek teknologi akan berkembang ke depan gitu ya, yang diawali dari tahun 2020 kemarin seiring dengan adanya pandemi ini. Cuma memang untuk saham IPO butuh waktu untuk bisa melihat kinerjanya lebih bagus lagi ya, ataupun ini masih dalam stage yang saya pikir masih terlalu kurang mature gitu ya. Jadi memang kita sebagai investor perlu melihat dulu kinerja mereka at least minimal 3 tahun dulu sebelum kita melihat prospeknya di dalam jangka panjang seperti apa. Walaupun kita percaya bahwa prospek sektor teknologi bagus, tapi ketika suatu emiten baru IPO masuk market, kita butuh minimal waktu 3 tahun Mbak untuk bisa melihat kinerjanya seperti apa ke depannya. Jadi kita memang sarannya untuk wait and see dulu juga seperti itu. Baik, mungkin sudah bisa dikeker terlebih dahulu dari sekarang untuk jangka panjang begitu ya. Oke, terakhir Bang William, rekomendasi Anda tadi selain ada perbankan dan juga ada konstruksi yang bisa disasar oleh para pelaku pasar, saham-saham apa saja yang bisa Anda rekomendasikan untuk hari ini? Ya, saya pikir untuk saham sektor mining juga masih akan perlu dilihat ya, terutama sektor mining, sektor batubara gitu ya, karena memang kita lihat juga harga batu bara acuan per Januari juga cukup menguat, dan kemungkinan di Februari juga masih akan menguat gitu ya, karena di China sendiri dalam masa musim dingin. Nah, saya pikir ini juga momen yang tepat untuk kembali melihat sektor-sektor saham batu bara yang sudah tertinggal selama year to date ini sampai per hari ini gitu ya, karena sekali lagi permintaan batu bara masih cukup kuat, dan itu juga membuat kenapa saham batu bara perlu ataupun menarik untuk diperhatikan. Baik, dari batubara terakhir, singkat saja, apa saja yang bisa direkomendasikan? Ya, saya pikir saham-saham seperti Indica dan Adaro itu masih punya katalis ya, peluang upside yang lebih besar seiring dengan kenaikan harga batubara. Sedangkan PTBA juga bisa dilirik karena mengingat banyak sekali program yang dilihat sama program kelistrikan dari pemerintah. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bang William untuk informasi dan analisisnya di IDX Opening Bell pagi ini. Pemirsa, Sama-sama. analis BRI Sekuritas William Siregar.